Selamat datang di Jam Trader. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi sharing mengenai bagaimana cara menggunakan Fibonacci retracement untuk menganalisa sejauh mana tingkat kenaikan atau tingkat penurunan harga dari instrumen investasi atau instrumen trading kita. Sebelum masuk pada pembahasan, bagi teman-teman yang belum subscribe Jam Trader, subscribe dulu, serta bagi teman-teman yang mau diskusi, berbagi, sharing juga, silahkan ditulis di kolom komentar. Oke, langsung saja masuk pada pembahasan. Jadi Fibonacci retracement itu adalah diambil dari konsep atau teori yang dirumuskan oleh Leonardo da Pisa ya. Leonardo da Pisa ini ada beberapa inti. Yang pertama intinya adalah ada beberapa rasio-rasio angka yang bisa dijadikan patokan untuk khususnya dalam technical analysis, yaitu untuk sebagai titik entry atau exit yang strategis bagi kita, khususnya bagi trader, untuk masuk ke persiapan sebagai bikin trading plan untuk kita masuk pada instrumen investasi atau instrumen trading tertentu. Oke, bagi teman-teman yang mau mempelajari lebih lanjut mengenai Fibonacci retracement ini, silahkan bisa searching saja di Google ya, ya bagaimana rumusnya dan bagaimana rasio-rasionya yang telah dirumuskan oleh Leonardo da Pisa. Silahkan ya di searching saja. Namun yang akan kita bagikan di sini adalah Fibonacci retracement yang yang digunakan untuk menganalisis pergerakan atau menganalisis target harga suatu instrumen investasi atau instrumen trading. Jadi kita di sini menggunakan trading view di Stockbit ya, trading view di Stockbit. Sebelah kiri kita ini adalah simbol-simbol. Namun untuk Fibonacci retracement adalah simbolnya ini. Nah, ada garis-garis ini ya, garis horizontal. Di sini juga di bawah ini ada beberapa variasi Fibonacci, namun yang paling sering dipakai dan paling simple serta powerful adalah Fibonacci retracement yang atas ini. Oke, kita klik ya. Nah, jadi untuk yang pertama adalah kita akan coba mengetahui target kenaikan suatu saham. Ini di sini adalah saham Bank BRI. Sejauh mana targetnya untuk kenaikan saham Bank BRI ini? Contohnya adalah di sini ya. Pada posisi ini kita ingin mengetahui target kenaikannya ketika setara breakout di sini. Apakah benar target kenaikannya itu sesuai dengan rasio-rasio Fibonacci yang yang sering digunakan. Oke, kita sini ya, tekan, tarik ke bawah ke candle yang paling bawah ya, shadows candlenya. Nah, seperti itu. Jadi ketika misalkan kita menggunakan style buy on breakout. Nah, di sini misalkan kita buy di sini, nah kita harus juga mengetahui exit kita di mana, seperti itu. Ini kan sudah breakout, exitnya di mana Pak? Ya, exitnya idealnya untuk golden ratio Fibonacci kenaikan adalah 16180 ya. Sini berarti targetnya pas menyentuh situ, langsung ada rejection, ada pembalikan arah, langsung turun harganya karena memang 16180 ini termasuk support atau resist kuat ya. Support atau resist kuat di Fibonacci untuk kenaikan ya, berarti resist. Langsung dibawa turun kembali dan konsolidasi yang berpotensi untuk retest lagi ke atas apabila di breakout. Dan ini ternyata di breakout seperti ini dengan konfirmasi volume yang oke.
kita beli di sini lagi dengan konfirmasi breakout, ya kita harus tahu juga exit kita di mana. Seperti itu. Caranya ya sama seperti ini. Seperti ketika kita cari target kenaikan di sini, di posisi sini. Nah, kita hapus dulu ini ya. Nah, ini resist ya, jadi resist kuat dan retest serta breakout. Kita harus tahu juga di mana target kenaikan kita dan bagaimana trading plan-nya. Seperti itu. Kita cari lagi ya untuk target kenaikannya. Oke. Target kenaikannya ya di golden ratio 161 lagi, seperti itu. Tapi Pak, kenapa ini bisa sampai ke atas ini? Nah, dalam kondisi tertentu target ke sini tuh karena ada buying power yang kuat, ada euforia yang kuat, sehingga harga menyentuh area sini dan nggak bakal lama akan turun lagi ke bawah. Ini juga sudah mulai turun dan turun akhirnya ke sini, retest ke 16180 lagi, dibawa lagi ke atas dan ya pelan-pelan turun ya sampai ke bawah. Bahkan ini golden rasionya di apa ya, di 16180 ketika naik kok bisa tembus lagi ke bawah ya, karena memang targetnya sudah selesai di sini. Targetnya sudah selesai dan ya ini sudah waktunya take profit di sini. Keluarnya di mana Pak? Ya di sini keluarnya. Ini konfirmasi keluar yang ideal ya, di area sini. Karena memang pas kali di sini keluarnya ya. Di sini keluarnya. Ya karena memang sudah patah tren, dan kalau sudah patah tren seperti ini ya konsolidasi turun. Seperti itu. Nah, itu untuk target kenaikan ya, untuk cara mengetahui bagaimana target koreksi yang wajar ketika uptrend. Nah, bisa dengan menggunakan Fibonacci lagi. Misalkan di sini ya. Nah, target yang ideal itu kan 6180 kalau untuk apa ya? Kalau untuk retest ke bawah atau untuk koreksi wajar. Ya ini kenapa hanya sampai 3820% Pak? Ya karena ini ada buying power yang kuat sehingga hanya sampai level sini saja. Cuman tentunya ya nanti juga level 6180% ini akan disentuh lagi. Potensinya menjadi support kuat untuk Bank BRI ini ke depannya. Dalam jangka waktu menengah ya. Dan ini dibuktikan. Nah, di sini di area sini itu ada rejection sampai sini. Ini membuktikan bahwa bahwa 6180 di sini 6180% ini kan false break ya ke bawah. False break langsung dikerik lagi ke atas. Ini merupakan support kuat atau golden ratio yang bisa digunakan sebagai titik entry kita untuk Bank BRI ini ketika dia menyentuh 6180 sini. Nah, kita menyentuh sini ya. Seperti itu. Dan terbukti bahwa ini merupakan suatu golden ratio yang bisa mengantarkan Bank BRI ini naik signifikan di rally kencang ya sampai sekitar 21%. Seperti itu. Kita hapus dulu. Nah, lalu bagaimana cara mengetahui target kenaikan? Ya sama pula. Nah, kan sampai target 16180 lagi seperti itu.
tembus dikit langsung konsolidasi turun lagi. Cara mengetahui koreksi yang wajar gimana Pak? Ya sama kayak tadi di sini. Di area sini ya, di area sini nih. Nah, di area sini ya cara pakai Fibonacci lagi. Dari sini tarik ke sini. Nah, kan hanya sampai pada level 38 20% saja. Dan tembus sedikit ke 50%, artinya setengah dari mendekati dari 6180. Dan potensinya ke depan 6180 akan menjadi support kuat lagi seperti di sini. Nah, di sini mungkin akan, karena ini masih dalam perjalanan, mungkin akan retest lagi ke sini. Entah kapan seperti itu. Tapi akan menjadi suatu support kuat lagi di sini ketika di sini support ini sudah tembus. Benar nggak ini targetnya sampai sini? Mari kita lihat lagi pakai Fibonacci. Nah, betul kan 16180, dan ini mulai koreksi. Lalu targetnya kemana Pak? Untuk ini kan sudah mulai koreksi ya, tinggal tarik lagi ke sini sampai ujung sini seperti itu ya. Targetnya ke sini 161, sorry, ya ke sini 6180, dan target terburuknya adalah toleransi, paling toleransi 7860 di area sini. Nah, di area sini nih, kalau sudah area sini tembus, ini perlu hati-hati dan perlu waspada. Seperti itu. Jadi bisa dikatakan seperti ini. Nah, kan jadi apa ya? Jadi makes sense. Jadi logis. Nah, ini ada rejection ke sini. Kan retest lagi ke sini. Seperti itu. Terus saja sampai nanti trennya patah. Ini untuk kenaikan ya. Untuk kenaikan kita hapus dulu. Lalu bagaimana Pak untuk analisis harga yang lagi turun? Nah, kita pakai Fibonacci juga. Bisa pakai Fibonacci juga di, misalkan kita contohkan di market crash 2020 ya, bulan Maret. Market crash tajam kan. Gimana cara mengetahui target harga Bank BRI ini ketika market crash? Nah, bisa dengan menggunakan Fibonacci. Kita tarik dari sini saja yang dekat sampai ujung sini. Nah, tepat sekali di, kenapa Pak kok tembus ke 16180-nya bisa tembus? Ya karena ada dorongan jual yang kuat dari sini. Dorongan kuat yang dari sini ke sini. Dan pun nggak jauh dari level 26180. Ini target paling apa ya? Target paling tinggi lah ya. Jarang sampai target lebih dari 26180. Itu ada penjelasannya, nanti kita penjelaskan. Ada catatan khusus mengenai saham yang bisa naik tinggi melebihi 26180, melebihi ini ya, melebihi target sini, atau melebihi target 16180 untuk di atas ya. Seperti itu. Ketika kita sudah tahu targetnya ke sini, ini dan ini, kita akan melakukan pemetaan. Misalkan kita akan melakukan pembelian di sini, dicicil sampai 3 kali. Di sini pertama, cicil kedua, cicil ketiga. Kalau masih tembus juga, berarti exitnya di sini. Nah, seperti itu. Dan terbukti hanya false break saja langsung ditarik lagi ke atas ke sini. Ini targetnya cukup lumayan ketika crash seperti ini. Berapa persen ya? 30%-an seperti itu. Itu cara menggunakan Fibonacci
retracement untuk mengetahui target kenaikan atau target penurunan harga. Sebagai catatan, ada beberapa saham yang extraordinary, nggak biasa, dan bahkan nggak bisa dianalisis dengan menggunakan Fibonacci retracement. Hapus dulu ininya ya. Misalkan ini saham AHAP ya, saham AHAP. Ini saham nggak liquid. Sahamnya nggak liquid ya gimana mau analisis sideways, dan apalagi nggak liquid seperti ini. Mudah sekali untuk apa namanya, ditembus support atau resistennya. Jadi nggak valid untuk menggunakan Fibonacci di sini. Ada lagi ini untuk saham MSIN. Pada awalnya di sini liquid sekali nih. Di sini liquid sekali, sideways panjang. Dan ini ya gimana cara analisisnya? Udah tinggi seperti ini rally. Kalaupun mau pakai Fibonacci ya udah tembus seperti ini ya gimana cara analisisnya? Berarti di sini ada suatu tanda tanya. Ada satu tanda petik bahwa ini emiten khusus. Ini ada target kenaikan khusus. Mungkin ada investor strategis atau mungkin apalah itu yang jadi apa ya, yang jadi insider di perusahaannya sehingga benar-benar digas seperti ini naik rally. Ya nggak bisa, targetnya 16180% di sini sudah tercapai lah, masih nggak ada koreksi sama sekali, langsung target gas sampai auto reject ke atas seperti ini. Baru di sini ada koreksi, pun ini koreksi juga di 36180 nggak wajar, bisa naik lagi sampai atas seperti itu. Pun yang agak sulit, nah ini Unilever, ini agak sulit pakai Fibonacci retracement, khususnya ketika saham ini berada di fase ini sulit sekali untuk menganalisisnya. Kenapa? Karena nggak dikasih ruang buat ada rejection yang signifikan. Ini pola, ini terkait dengan masalah pola ya, sehingga untuk Fibonacci retracement mungkin bisa diakali dengan cara merubah time frame, misalkan weekly atau mingguan. Nah seperti ini mungkin agak sedikit relevan ya, kenapa kita bisa cari support di sini. Nah, ini support juga dan terbukti ketika crash langsung ditarik lagi ke atas di harga 5 ribuan, 5.500. Lalu di harga 4.000 ya kita juga bisa cari di sini. Nah ini support kuat juga, ditembus beberapa kali tidak dapat ditembus, akhirnya ditembus dan retest ke bawah, naik lagi ke atas. Ini termasuk support kuat di 4.000, sehingga ada rejection yang cukup signifikan sampai sini seperti itu. Dan ketika pakai Fibonacci, kita lihat ya, pakai Fibonacci dari sini saja. Nah, mendekati 16180 ini sudah ada rejection. Kenapa? Karena memang di sini di 3.800. Nah, itu ada support kuat, ditambah lagi ada Fibonacci, rasio Fibonacci 16180 di area 3.400, 3.300, 3.200, 3.200-an lah ya. Sama seperti BRI ini. Di sini ya. 161, tarik ke atas, turun lagi ke bawah. Nah, seperti itu. Nggak jauh dari area sini. Terbukti, mungkin bisa teman-teman analisis lagi. Monthly lebih enak lagi, bisa kelihatan ada rejection di sini di support 3.300-nya. Seperti itu. Kita hapus dulu ya. Nah, ini cukup sulit juga untuk pakai Fibonacci di sini karena daily-nya seperti ini.
Ya mungkin di sini masih bisa, ini bisa ya, bisa karena ada rejection yang cukup kuat ke atas di area 4000-an. Ya sehingga naik signifikan dan masih ya mungkin bisa dianalisis dengan menggunakan Fibonacci. Misalkan di sini saja kita lihat Fibonacci. Nah, targetnya 16180 kan ya tercapai. Ini lagi downtrend ya, posisi downtrend. Ada rejection dari sini ke atas. Kalau untuk fase downtrend 161 di sini ya, atau mendekati itu. Nah, berarti ini sudah dekat kan ya, keburu di apa namanya, keburu dibanting ke bawah. Mendekati saja sudah dibanting karena saking apa ya, saking downtrendnya ini saham. Seperti itu. Hapus lagi. Nah, itu terkait dengan penggunaan Fibonacci retracement untuk mencari target harga. Kesimpulannya adalah yang pertama, semakin jauh kita menarik garis Fibonacci, semakin kuat support harga yang kita dapat, namun akan semakin sulit harga akan mencapai support kuat tersebut kecuali ada kekuatan buyer dan seller yang besar. Nah, ini seperti yang tadi. Nah, ini juga sama nih, kalau ada seller yang kuat, ya tembus di sini juga. Cuman nggak akan jauh dari sini di 26180 seperti itu. Dan semakin dekat kita tarik Fibonacci, semakin mudah support ditembus. Ya tentunya kalau nggak ada buying power yang kuat tapi pakai Fibonacci dengan menggunakan penarikan Fibonacci yang dekat, misalkan di Bank BRI ini. Nah, di sini nih, ini kan dekat ya. Sini ke sini. Mudah ditembus walaupun ada rejection di sini ya. Di area 3820 ada rejection naik dikit langsung dibanting kembali. Seperti itu. Tapi beda ceritanya ketika kita di sini, dari sini ke sini. Nah, ini jadi retracementnya ke sini. Masih dijaga di area 3820 range areanya sampai setengahnya ya, setengah dari Fibonacci 6180% di sini. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah support atau resist yang biasa dilewati dari level 3820 3780. Nah, ini biasanya di sini nih. Kita sudah sering bilang di area sini. Nah, paling banter di sini. Ini toleransi paling apa ya? Paling toleransi lah ya, paling batas maksimal lah ketika cut loss di sini mungkin bisa cocok. Karena takutnya apa? Takutnya ada false break di area 6180-nya di area sini. False break di sini candlenya langsung ditarik lagi ke atas seperti itu. Dan ketika nah, golden rasionya atau rasio yang paling sering tersentuh ini di level sini 6180% dan level 1680% kalau naik atau turun. Kalau ini sedang koreksi ya, 6180 koreksi. Nah, ini kalau koreksi wajar 180 ketika kita ingin mengetahui tingkat kenaikan harga atau tingkat penurunan harga ketika downtrend atau ketika uptrend ya di sini. Ini idealnya seperti ini kalau ini ketika koreksi. Yang ketiga adalah kita harus memadukan dengan alat bantu teknikal yang lain agar lebih akurat. Yo, so far kita wajib dan harus tentunya untuk memadukan dengan dengan teknikal yang misalkan volume analisis di sini. Kita lihat dong di sini volumenya besar. Tentunya ada breakout di sini kan, ya kita pakai Fibonacci. Nanti confirm kan breakoutnya, ya tinggal cari aja resistnya atau target
kelanjutan harganya seperti itu. Atau mungkin pakai Ichimoku ya monggo, atau mungkin ya dipadukan dengan MACD atau RSI ya monggo-monggo saja, silahkan. Biar apa? Biar lebih akurat, jadi ada beberapa konfirmasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat adalah hanya dapat digunakan ketika market bullish atau bearish atau tidak liquid. Nah, market bearish atau digunakan ini efektif, tapi kalau sudah tidak liquid, sahamnya seperti yang tadi tuh AHAP seperti ini, nah ini susah untuk dianalisis, nggak bisa bahkan. Atau marketnya sideways, nggak bisa dianalisis. Nah ini sideways, udah sideways, nggak liquid pula, lebih parah lagi. Kalau ini masih mending. Nah kalau ini masih mending sidewaysnya, ada breakout dikit. Kalau ini sudah panjang banget, sideways terus, nggak ada naik turun seperti BRI tadi. Nah, seperti itu. Oke, demikian sharing kita mengenai penggunaan Fibonacci sebagai alat bantu kita untuk mengetahui sejauh mana target kenaikan atau penurunan harga instrumen investasi atau instrumen trading kita, yang mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman, walaupun dari segi penyampaian ya mohon maaf agak sedikit kurang atau mungkin bahkan kurang sistematis ya, tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman dan mudah-mudahan bisa cuan ya dengan menggunakan Fibonacci retracement ini. Mengingatkan kembali bagi teman-teman yang mau diskusi, silahkan diskusi di kolom komentar ya. Dan sekali lagi terima kasih.